Halo anak-anak, selamat pagi dan semangat pagi. Kita kembali akan belajar agama. Kali ini kita sampai pelajaran yang ke-16 pada buku cetak. Nanti anak-anak bisa melihatnya dimulai dari halaman 183, yaitu tentang doa harian umat Katolik. Ya, mari kita belajar bersama. Anak-anak menyimak video ini. Ya, sekarang supaya kita selalu diberkati Tuhan dalam kegiatan kita kali ini, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Ambil sikap berdoa yang baik. Tangan dikatup. Anak-anak membaca doa bersama Bu Guru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar tentang berdoa yang benar. Bantulah kami agar dapat berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan belajar apa sih berdoa itu. Berdoa berarti berbicara kepada Tuhan. Apakah kalian pernah berdoa? Pastinya pernah ya. Mungkin tadi pagi berdoa enggak? Berdoa dong, tadi sebelum mulai belajar pun kita berdoa. Tadi malam Bu Guru, waktu mau tidur, pinter. Ya, tadi waktu mau makan pagi, pinter. Tadi sebelum belajar juga berdoa Bu Guru. Iya, kalian anak-anak yang hebat. Kita sudah sering berdoa. Kapan kamu berdoa? Tadi pagi, kemarin malam, tadi siang, nanti sore, malam, dan seterusnya. Setiap hari, bahkan setiap waktu. Di mana kamu berdoa? Aku tadi berdoanya di kamar Bu Guru, pinter. Tadi aku berdoanya di meja belajar, Bu Guru kan mau belajar. Oh, pinter juga. Di meja makan, Bu Guru kan mau makan, pinter. Kita bisa berdoa di mana-mana, di kamar, di tempat belajar, di sekolah, di gereja. Kalau pas tidak pandemi tentunya. Bahkan di jalan kita juga bisa berdoa. Misalnya pada saat diajak ayah bunda pergi, kita berdoa supaya dilindungi Tuhan. Oke, anak-anak sudah pintar, sudah selalu berdoa kepada Tuhan. Doa apa yang sering kamu ucapkan? Tentunya kita doa mohon kesehatan Bu Guru, pintar. Mohon berkat Bu Guru supaya makanannya sehat, pintar. Supaya bisa belajar dengan baik, supaya jadi anak pintar, dan seterusnya. Ya, itulah isi doa-doa kita. Maka sekarang kita akan belajar tentang berdoa lebih lanjut. Yuk, kita simak bersama-sama gambar berikut ini. Nah, di sini kalian lihat anak sikap berdoa dengan baik. Matanya dipejamkan, tangannya dikatup, ya. Nah, ini adalah berdoa yang baik. Kalau membaca buku boleh matanya dibuka untuk membaca, kayak seperti tadi kita berdoa bersama, anak-anak boleh membuka mata. Ya. Nah, kapan kita berdoa? Mungkin sebelum makan atau sesudah makan. Atau mungkin sebelum belajar dan sesudah belajar. Atau sebelum tidur atau bangun tidur. Sebelum melakukan aktivitas, sebelum bepergian. Ya, supaya kita selalu dilindungi
dan diberkati Tuhan. Anak-anak bisa melakukan ini dan tentunya pernah berdoa seperti ini. Nah, anak-anak, sekarang setelah kita menyimak gambar ini, mari kita sekarang belajar bersama apa sih berdoa yang benar itu. Berdoa dapat dilakukan di mana saja. Berdoa juga dapat dilakukan setiap waktu. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Berdoa untuk mengucap syukur, memuji nama Tuhan, serta memohon berkat Tuhan. Nah, itu adalah doa yang kita ucapkan. Apa sih macam-macam doa harian yang ada bagi umat Katolik? Yang pertama, doa Bapa Kami. Anak-anak tentunya sudah mengenal atau bahkan didoakan setiap hari. Doa Salam Maria, anak-anak juga sudah mengenalnya. Yang ketiga adalah doa kemuliaan. Anak-anak mungkin ada yang sudah mengenal, ada juga yang belum. Doanya begini, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Itu adalah doa kemuliaan. Anak-anak pasti pernah mendengar ayah bunda berdoa. Kemudian doa berikutnya adalah doa syahadat atau doa aku percaya. Ini kita ucapkan pada saat ikut misa setiap hari Minggu itu, walaupun misa online atau di gereja, setelah homili atau setelah khotbah pastor. Doa berikutnya adalah doa malaikat Tuhan atau Angelus yang didoakan setiap hari pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Kemudian ada doa pagi, doa malam, doa sebelum makan, doa sesudah makan, dan lain-lain. Anak-anak bisa melihat doa-doa harian di buku puji syukur atau buku doa lainnya. Setelah tahu macam-macam doa harian, anak-anak tentunya pernah berdoa dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu apa saja yang dapat kita gunakan saat berdoa? Anak-anak pasti tahu ini. Apa anak-anak? Ya, salib. Salib Yesus. Anak-anak tentunya punya. Ada yang dipasang di dinding, ada yang diletakkan di meja untuk mengenang Yesus yang wafat di salib. Atau ini, peralatan yang kedua adalah lilin, ya, sebagai terang Kristus. Yang ketiga, patung. Kita sering melihat saat berdoa ada patung yang dipasang. Ada patung Yesus, ada juga patung keluarga kudus. Ada Maria, Santo Yusuf, dan Yesus yang masih kecil. Atau juga ada patung-patung yang lain. Ya, atau berdoa dengan menggunakan alat seperti ini. Seperti kalung, ini namanya rosario atau tasbih. Ya, digunakan untuk berdoa. Kalau anak-anak yang beragama Katolik tentunya pernah melihat mama berdoa menggunakan ini. Bagi anak-anak yang beragama Kristen tentunya tidak punya, karena ini adalah alat untuk berdoa umat Katolik. Kemudian berikutnya adalah bunga. Biasanya kalau kita berdoa bersama, misa, doa di lingkungan, altarnya selain dihias dengan salib dan patung, juga lilin, juga diberikan bunga sebagai hiasan untuk keindahan. Selain alat bantu ini, anak-anak juga pasti menggunakan buku-buku doa seperti buku puji syukur atau buku doa yang lainnya, juga Alkitab atau kitab suci. Itu adalah alat bantu saat kita berdoa. Nah, anak-anak tentunya kita sudah pernah melihat alat bantu ini. Sekarang kita akan memperhatikan cerita tentang seorang santa yang bernama Santa Teresia. Ya, nanti anak-anak bisa melihat di buku. Santa Teresia
sudah sejak kecil akrab dengan Tuhan. Ketika melihat bunga yang indah, burung, kupu-kupu yang berwarna-warni, ia berdoa, "Betapa indahnya ciptaanmu ya Tuhan." Atau ketika mendengar bunyi guntur, ia berdoa, "Tuhan, jangan marah sama Teresia, lindungilah aku." Atau ketika melihat pelangi yang beraneka warna di langit, Teresia pun berdoa, "Oh Tuhan, bagus sekali kalung di lehermu." Macam-macam kata yang diucapkan oleh Teresia kecil yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika Teresia berumur 7 tahun, ia berdoa kepada Yesus. Katanya, "Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini bolamu. Bila akan kau angkat, waduh, betapa senangnya hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Atau kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia." Oh Yesus, kalau kau tusuk bolamu, tentunya sakit sekali, tetapi terserahlah kepadamu. Aku menyerah, terserah kepadamu. Demikian cerita Santa Teresia. Santa Teresia dekat dengan Tuhan. Santa Teresia akrab dengan ciptaan Tuhan. Dia sering ngobrol dan bermain dengan ciptaan Tuhan. Dan Santa Teresia selalu bersyukur dan memuji Tuhan dengan merawat ciptaan Tuhan dengan gembira. Santa Teresia menjadi teladan kita untuk rajin dan tekun dalam doa, juga mencintai ciptaan Tuhan. Ini adalah cerita tentang Santa Teresia yang dapat menjadi teladan kita untuk berdoa lebih rajin, lebih tekun, dan tentunya mencintai ciptaan Tuhan. Anak-anak, setelah kita mendengar cerita Santa Teresia, kita akan mendengar cerita tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Yuk kita berdoa kita mendengarkan video ini bersama-sama ya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi.
Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kitab Matius pasal 26 ayat 41. Oke, itu adalah cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau dalam buku, harusnya anak-anak memainkan drama. Tetapi karena kita sekolahnya di rumah, maka tidak bisa melakukan itu. Maka Bu Guru pilihkan anak-anak melihat cerita kisah tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Jadi saat itu ketika Yesus bersama ke-12 rasulnya, dia pergi suatu tempat. Kemudian setelah sampai di Taman Getsemani, Yesus minta ditemani oleh 3 orang, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus untuk berdoa. Tetapi ternyata saat ditinggal Yesus berdoa, ketiga murid itu ngantuk tertidur. Saat itu Yesus merasa sedih dan takut karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Nah, siapa yang menangkap? Ya, di situ ada Yudas bersama gerombolan, bersama rombongannya yang tidak suka pada Yesus, hendak menangkap Yesus. Itu adalah cerita tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Anak-anak setelah memperhatikan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani dan tadi cerita tentang Santa Teresia, anak-anak nanti mengerjakan tugas. Tugas apa yang harus dikerjakan dan diunggah? Ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah menulis di buku tulismu dengan rapi. Tugas yang kedua nanti mengerjakan di buku agama. Sekarang kita perhatikan dulu tugas yang pertama, menulis di buku agama, di buku tulis. Tulis dengan rapi, gunakan huruf yang benar, pensil yang runcing juga perhatikan spasinya. Nomor 1, apa yang dapat kita teladani dari Santa Teresia? Anak-anak tadi sudah mendengarkan, tentu tahu. 2, siapa yang diajak Yesus untuk menemani saat berdoa? 3, mengapa Yesus merasa sedih? Yang keempat, apakah artinya berdoa? Yang kelima, untuk apa kita berdoa? 6, tulislah 3 alat bantu yang dapat digunakan saat berdoa. Dan 7, tuliskan 3 doa harian umat Katolik yang tadi sudah kita pelajari. Tugas yang B, menuliskan doa syukur dengan rapi di buku agama halaman 192. Nanti anak-anak kerjakan dengan rapi, kemudian diunggah di Google Classroom. Jelas ya? Nah, setelah kita tahu pelajaran kita hari ini dan tugas yang harus kamu lakukan, sekarang kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, sudahkah aku berdoa setiap hari? Sudah ya. Yang kedua, pernahkah aku berdoa bersama keluarga? Pernah dong Bu Guru, hebat. 3, dapatkah aku membuat doa sendiri? Pasti dapat.
Yang belum dapat Bu Guru, boleh dibantu ayah bunda. Lama-lama pasti akan bisa mengerjakan sendiri. Setelah refleksi, kita harus melakukan suatu kegiatan dalam aksi kita. Yang pertama, aku harus berdoa setiap hari supaya diberkati Tuhan. Yang kedua, aku akan ikut berdoa bersama keluarga. 3, aku akan berlatih untuk membuat doa sendiri. Berlatih pasti lama-lama akan pintar. Dan pesan Bu Guru, berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam penderitaan atau dosa. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan refleksi dan aksi, maka pelajaran kita akhiri dengan berdoa bersama. Yuk kita berdoa bersama, ambil sikap doa yang baik, kita membaca bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengajari aku berdoa. Semoga kami rajin berdoa agar tidak jatuh ke dalam dosa dan penderitaan. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita menyanyi bersama. Doa ini kita nyanyikan, yaitu terima kasih Tuhan. Berdoa bersama ya. Oke, puji, terima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur, mohon berkat Tuhan supaya kita selalu dilindungi Tuhan. Terima kasih anak-anak atas kegiatan belajar kita hari ini. Semoga kita tetap sehat, semangat dan tekun dalam belajar. Dan salam untuk ayah bunda. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa.